A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Masih membicarakan tentang bab ketiga, sabar. Ruwiyah dan riwayatake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa annahu sak temene Kanjeng Nabi kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh yaqulullah, dawuh sinten Allah taala ing dawuh mamin abdin, ora utawi kawula, nazalat kang tumurun bihi kelawan abet baliyatun apa balak, fa'tasoma mongko gandulan sapa kawula bi kelawan ingsun, illa a'taituhu kejaba maringi ingsun hu ing abet qabla ayyas alani ing dalem sedurunge yen to nyuwun sapa abet ni ing ingsun. Wa astajibu, kirang ya niku sak badane jim nggih, kirang ya. Wa astajibu lan nyembadani ingsun lahu kedue abet qabla ayyad'uani ing dalem sedurunge yen to ndonga sapa abet ni ing ingsun. Dikatakan oleh hadis tersebut merupakan hadis qudsi. Allah berfirman melalui hadis qudsi, barang siapa terkena bencana, mendapatkan bencana, mendapatkan bala apa saja, kemudian hanya menggantungkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan hamba tersebut segala sesuatu sebelum meminta, diparingi sedurunge nyuwun. Diparingi sedurunge nyuwun. Donga-dongane diijabahi sebelumnya ndonga. Dan sebaliknya, wa mamin abdin, ora utahe kawula nazalat kang tumurun bihi kelawan kawula baliyatun apa blai apa balak, fa'tasoma mongko gandulan sapa abet bimakhlukin kelawan makhluk duni kang sakliyane ingsun, illa aghlaqtu kejaba nutup ingsun abwaabas samai ing sekabehane pira-pira lawange langit alaihi ing atase abet. Sebaliknya, barang siapa mendapatkan bencana tetapi kemudian dia nyagerke niku napa? Menjagakan. Hanya berharap kepada makhluk, nggih. Mboten gantungan karo Gusti Allah, maka baginya akan ditutup seluruh pintu langit, artinya susah mendapatkan ijabah doa. Naudzubillah min dzalik. Sehingga sekali lagi, intinya menurut hadis ini, kalau kita mendapatkan bencana, mari kita berserah diri kepada Allah. Fayajibu mongko wajib alal akili ing atase wong kang duweni akal, ayyasbira apa yen to sabar sapa akil lil balai krana bencana, wala yaskulan ora sambat sapa akil, fayanju mongko selamat sapa akil min adzabid dunya saking siksane dunya wal akhirah. Nah, makanya kita yang berakal mari bersabar dalam menghadapi setiap bencana dan jangan mengeluh. Sebab mengeluh bisa menyebabkan kita mendapatkan siksa baik di dunia berupa bencana itu terus menerus maupun di akhirat.
Li anna asyaddal balai krana sak temene luweh banget-bangete bala iku alal anbiya'i wal auliya ing atase para nabi wal auliya. Jadi memang kita tidak boleh mengeluh. Mengapa? Karena kalau dibandingkan dengan setiap bencana yang diterima oleh para anbiya dan para auliya, bencana yang diberikan Allah kepada kita itu belum ada apa-apanya. Apapun. Nggih kados menapa rekasane kita bandingno karo para wali apa meneh karo para nabi. Ya ora ana apa-apane kok sambat. Nah ngoten nggih. Jadi sekali lagi asyaddul bala alal anbiya wal auliya. Bencana terbesar itu diberikan Allah kepada para nabi dan para wali. Loh, wong para nabi dan para wali itu kekasih Allah kok malah justru diberi bencana yang lebih besar. Karena memang untuk pertama menguji kecintaan para anbiya dan auliya, kedua meningkatkan derajat para anbiya dan auliya. Dalam bab syukur nanti juga akan dibahas lagi secara lebih mendalam. Dalam bahasa syukur, orang yang tidak mendapatkan bala itu kan susah syukurnya. Nggih. Kalau mendapatkan pahala bersyukur Allah ya memang mendapatkan nikmat bersyukur wis maceme ya kan. Nah, nanti kita akan ada pembahasan yang lebih mendalam lagi. Jadi sekali lagi, mengapa orang masih suka mengeluh terhadap bencana musibah yang menimpa dirinya? Wong dirinya itu ya bukan anbiya, bukan auliya. Lu aku wali kok ngaku-ngaku. Dan para wali ketika mendapatkan bencana pasti tidak mengeluh. Bahwa Anda mengeluh berarti Anda pasti tidak wali. Karena tenang dibolak-balik no. Nah itu apa? Harus dibolak-balik dalam alam pikiran kita. Bencana itu yang lebih besar didapatkan oleh para aulia dan para anbiya. Kenapa kamu mengeluh? Nah, saya ini juga kekasih Allah. Ya, kalau kekasih Allah ya nggak mengeluh. Apalagi konsepnya Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin itu kan, yakinlah bahwa bala itu yang memberi adalah Allah. Lah kita orang mukmin kalau tahu bahwa itu pemberian Allah, apa ya kita tidak senang? Ngoten lho nggih. Wis ngerti niku saking pengiran. Itu dari Allah. Kalau kita tahu yakin bahwa itu dari Allah, kok kita tidak suka pemberian Allah? Ngoten. Mohon. Qala Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, al-bala'u utawi bencana, sirajul arifina iku lampune pira-pira ahli makrifat, wa yaqdhatul muridina lan kesadarane wong-wong kang ngarepake dalan Allah, wa salahul mukmini lan kebagusane wong-wong mukmin, tapi wahalakul ghafilina lan kerusakane utawa cilokone wong-wong kang lali. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bahwa bencana itu adalah laksana pelita bagi orang-orang ahli makrifat dan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan merupakan kewaspadaan bagi orang-orang yang menginginkan jalan kepada Allah. Tetapi pada saat yang sama bencana itu memang kecelakaan bagi orang-orang yang lalai. Nggih, tempat celakanya orang-orang yang lalai itu musibah. La yajidu ora nemu ahadun sapa wong siji halawatal imani ing manise iman hatta ya'tiyahu, sehingga yen to tekahu ing ahad al bala'u apa bencana, wa yardo lan ridho sapa ahad, wa yasbiru lan sabar sapa ahad.
Seseorang akan susah merasakan manisnya keimanan kecuali dia setelah mendapatkan bencana kemudian bersabar dan bersyukur. Nggih. Lho sakniki ngeten nggih, padha-padha. Berulang kali contoh yang paling mudah itu kan begini. Seorang suami malam-malam jam 3 hujan deras menuruti istrinya untuk mencarikan es krim. Mengapa? Karena istrinya sedang hamil. Itu bagi orang lain kan bencana. Gitu? Guplak lah. Nggih napa nggih? Nggih wong lanang digarap karo wong wedok. Oh, kan ngono, kan itu bagi orang lain. Tapi bagi si suami apalagi itu anak pertama lo semangatnya bukan main, nggih napa nggih? Semangatnya bukan main. Mencari es krim tengah malam, hujan deras. Bledeke ngamuk, Masya Allah. Pokoknya dibuat ceritanya yang serem ya. Tapi dengan semangat juang 45 kan ya. Nah niku bagi orang lain itu bencana. Bagi orang yang tidak mengalami seperti itu bencana. Tidak merasakan cintanya kepada sang istri itu dianggap bencana. Oke. Ampun niku. Jadi tidak akan merasakan manisnya cinta. Ya. Ketika sebelum melakukan pengorbanan demi yang dicintai. Bukankah kita semua cinta kepada Allah? Kita diuji dengan bencana tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah niki serem. Dawuh sinten Kanjeng Nabi, manute sapane wong marido kang lara sapa man lailatan ing dalem bengi. Fasabara mongko sabar sapa man wa radhiyalan seneng sapa man anillahi saking Gusti Allah taala kharaja mongko metu sapa man min dzunubihi saking pira-pira dosane man kayauma waladathu hale kaya dinane nglahirake hu ing man ummuhu sapa ibu man. Loh nggih. Barang siapa pada suatu malam sakit kemudian dia sabar dan ridho atas penyakit yang dideritanya, maka dia seperti pertama kali dilahirkan oleh ibunya, dalam arti tidak punya dosa. Loh kan ngoten. Nggih. Barang siapa suatu malam sakit kemudian dia bersabar dan menerima pemberian Allah itu nompo maka kemudian orang tersebut dosanya habis seperti pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Fa idza maridtum. Nah niki angel tenan niki. Mongko ing dalem nalikane lara sira kabeh fala tatamannau mongko aja padha arep-arep sira kabeh al afiyata ing kewarasan. Ini aneh. Nggih, nek do lara aja do arep-arep kewarasan. Kalau lagi sakit jangan berharap sehat. Nah, ini pembahasan yang luar biasa. Pertama, ini dikatakan oleh kitab ini sebagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kata kitab ini Rasulullah bersabda, jika kalian sakit jangan berharap sehat. Bon. Ketika kita kaji di banyak kitab hadis, oleh para ahli hadis dikatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Tapi mengapa kitab ini menyertakannya? Mengapa kitab ini menulis dawuh Rasulullah yang dikatakan itu bukan dawuh Rasulullah? Fa idza maridtum fala tatamannau al afiyah. Itu satu. Ada persoalan tentang benar tidaknya hadis ini. Ulama hadis menyatakan ini bukan hadis. Tahu ya? Yang kedua, kalaupun toh ini dianggap hadis, maka berlawanan dengan hadis-hadis yang lain yang sangat terkenal, diantaranya salu al-afiyah, salu al-afwa wal afiyah,
Atau Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dini wad dunya. Rasulullah sendiri berdoa meminta apa? Kesehatan. Bagaimana mungkin dalam kitab ini dikatakan jika kalian sakit jangan berharap sehat. Ini yang benar yang mana? Begini. Taruhlah bahwa hadis ini belum dikatakan sahih. Berulang kali saya matur, jangan buru-buru ditolak. Itu memang pekerjaan mahasiswa hadis. Baru baca kitab hadis satu, ada hadis yang nggak jelas, langsung ditolak. Sebentar dulu. Sekali lagi ini tidak terkait dengan hukum halal haram. Selama tidak terkait dengan hukum halal haram, ini sekedar anjuran. Janganlah berharap, ini kan anjuran toh. Janganlah berharap sehat kalau kalian sakit. Niki rada dawa pancen bahasane. Itu pertama. Jangan serta-merta setiap Anda buka di dalam kitab-kitab hadis ini palsu atau ini ini tidak sahih kemudian dibuang begitu saja. Karena sekali lagi ini bukan terkait dengan halal haram. Selama tidak terkait dengan halal haram, mari kita cari, kita pahami terlebih dahulu. Kok kitab seperti ini menulis hadis tersebut? Terus kemudian kalau dikatakan, kalau dituduh bahwa hadis yang baru kita baca ini berlawanan dengan hadis yang lain, nah mari kita masuk ke dalam teori at-ta'arud bainal adillah, pertentangan antara dua dalil. Ada di dalam konsep usul fikih itu ada dua dalil dianggap bertentangan. Nah, yang harus dijelaskan terlebih dahulu adalah tidak ada dalil itu saling bertentangan. Pertentangan antara dalil itu adalah sekedar penampakan luarnya saja. Kula wangsuli malih nggih. Nek ana dalil loro kok kira-kira berlawanan, niku mboten berlawanan. Niku ketoke tok. Nek didelok jerone engko ketemu. Nah, jadi sekali lagi ketika ada dua dalil saling bertentangan itu jangan serta-merta kemudian kita bingung. Wah kok mencela-mencele ngoten nggih. Ning kene ngene ning kono ngono. Esok tempe sore kedele ngoten nah. Bahasa sekarang kan begitu. Pagi tempe, sore kedele. Padahal ini sama-sama dari Rasulullah. Masa Rasulullah plan-plan? Tidak mungkin. Dan terus bagaimana cara melihatnya? Masuk ke dalam begini. Jadi perkataan fa'idha maridtum fala tatamannawul afiyah. Jika kalian sakit maka jangan berharap sehat. Itu maksud yang paling utama adalah terkait kepada apa yang tadi sudah dibicarakan sejak awal pertemuan kita. Apa? Ridho menerima dan syukur pemberian Allah. Oh ngoten lho. Niki dawuh sing niki niku ngengken kula jenengan iku ojo protes karo pangeran. Paham nggih? Jadi ojo arep-arep. Lah terus gimana kalau kita sakit, sikap kita yang terbaik? Sikap kita yang baik pertama jelas ikhtiar. Itu jelas. Tapi kemudian ketika kemudian tidak ada tanda-tanda kesembuhan secara cepat, jangan kemudian mulai mengeluh. Wis tak tambakno, Kang. Wis entek pirung-pirung. Mbah ora waras-waras. Nah, ini di sini nih maksudnya. Wah, sudah berapa juta saya keluarkan, ndak sembuh-sembuh. Ndak jelas ini penyakitnya. Ndak jelas ini penyakitnya, nanti tuh sama-sama akhirnya sampai pada ndak jelas ini yang ngasih penyakit. Lo begitu. Lo sampai ke situ itu bahaya sekali. Nggih? Nggak jelas ini penyakit ini. Nah, itu
Jadi maksud utama daripada hadis yang kita baca ini yaitu sekali lagi, jika kalian sakit jangan berharap sembuh. Itu maksudnya kalau kita sakit terimalah itu sebagai pemberian dari Allah. Persoalan ikhtiar tetap wajib kita laksanakan. Ikhtiar dengan perasaan yang indah, perasaan bismillah aku tak nek dokter, selesai. Itu tuntunan dan tuntutan yang wajib kita lakukan, berikhtiar, titik. Bahwa kesembuhan itu adalah semata-mata hak dari Allah. Ngoten. Jadi sekali lagi itu arahnya ke situ. Belum lagi begini, kembali kepada perdebatan. Sebetulnya yang paling baik itu mendapat nikmat lalu syukur atau mendapat pahala lalu sabar. Nah, monggo. Nggih, sing luwih apik niku entuk nikmat terus syukur apa entuk bencana terus sabar? Jenengan pilih. Mari kita milih. Manakah yang lebih baik? Manakah yang lebih mulia? Mendapatkan nikmat lalu bersyukur atau mendapatkan bencana lalu sabar? Angel. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik mendapatkan nikmat lalu bersyukur. Nggih. Termasuk diantaranya Sayyidina Abu Bakar. Itu juga pernah mengatakan la'an un'ama fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Oke. Saya diberi nikmat kemudian bersyukur lebih saya sukai ketimbang saya diberi bencana kemudian saya bersabar. Tetapi nggih, kalau dilihat dari ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Oh, keren kan? Terus bagaimana ini? Imam Ghazali lagi-lagi memberikan jalan tengah. Sabar dan syukur itu saling mendukung. Orang dapat nikmat belum tentu bisa bersyukur, malah mendapatkan nikmat kemudian dia melirik nikmat tetangganya, malah dia merasa mendapatkan bencana. Nggih napa nggih? Nggih. Kita mendapatkan nikmat, kemudian ngelirik tetangga kita ternyata nikmatnya lebih besar, kan kemudian kita merasa itu mendapatkan bencana. Dari arah itu kan ngoten nggih ya? Nggih. Lah, bahwa kemudian kita mendapatkan nikmat dan kemudian bersyukur, itu kan sudah melalui sabar. Sabar apa? Sabar hanya mendapatkan nikmat tidak sebanyak tetangga. Paham napa dereng? Jadi kita mendapatkan nikmat kemudian bersyukur itu bisa jadi diawali dengan kesabaran. Sabar mana? Sabar karena hanya mendapat nikmat lebih sedikit ketimbang tetangganya. Itu satu. Yang kedua, apalagi bersabar atas suatu musibah itu juga mengantar kepada syukur. Nggih? Orang bersabar itu juga sebetulnya bersyukur karena dia mau menerima pemberian Allah itu tadi. Bon. Dados ngoten nggih, jangan serta-merta kemudian dianggap ini hadisnya nggak perlu. Tidak seperti itu, karena tetap bisa kita petik nilai hikmah yang luar biasa. Sekali lagi, mari kita setiap kali mendapatkan sakit cukup ikhtiar, dengan hati lapang dada. Kalau kita ingin meningkatkan derajat kita, ya cukup paling tidak separuh-separuh lah. Ya Allah, mana yang lebih baik untukku, berikanlah. Ya Allah, mana yang terbaik untukku, berikanlah. Ini kemauan pun cetha. Sekarang renungan pribadi saya, ini renungan pribadi. Salah itu tanggung jawab saya sendiri. Memahami sejak awal isyarat Habib Lutfi tentang corona. Isyarat awal
pernyataan sikap beliau tentang corona. Apa sikap beliau pertama kali menyikapi corona? Beliau ngendikan, sing penting imane dikuatno. Lama-lama kita mencermati fenomena corona ini, protokol seperti apapun, nyatanya orang yang paling peduli dengan protokol itu kan tenaga kesehatan. Nggih. Tapi nyatanya juga banyak yang terkena. Nggih apa nggih? Lah kalau sudah begini apa kesimpulan kita? Hampir seperti ini kesimpulan kita. Tetap iman kita harus kuat bahwa corona itu sebetulnya tidak bisa diprotokoli. Tapi ya jangan tidak berprotokol, karena protokol adalah ikhtiar. Nah itu tadi wajib ikhtiar, Mas. Wajib ikhtiar. Tadi loh kita sakit itu wajib berikhtiar. Tapi kalau ikhtiarnya ndak jebol, ndak berhasil, ya jangan menggerutu. Wajib kita berikhtiar dalam COVID ini. Tapi sekali lagi jangan lupa, kalaupun toh sudah berikhtiar tapi tetap kena, jangan menyalahkan siapapun. Karena sekali lagi ini pemberian Allah, itu maksudnya. Itu renungan menurut saya. Ya kalau renungan berduaan sih saya sampai HI wae HI. Paham HI nggih? Herd immunity pokoknya plus ngono ae. Tapi enggak seperti itu maksudnya. Tetap ikhtiar itu wajib, tetapi bahwa kemudian kena atau tidak itu bukan hasil dari ikhtiar. Betapa banyak yang ketat protokol kena, betapa banyak yang los malah enggak. Tapi bukan berarti kita ngikuti yang los. Iya. Nyatanya gelandangan enggak pernah kena, betul. Kalau ada orang bilang begitu, itu orang-orang di jalanan enggak kena. Ya karena enggak ada yang peduli dengan mereka. Coba di swab, bisa jadi udah kena berulang kali. Tapi karena imunnya kuat, kan begitu. Tapi sekali lagi kembali pada kena atau tidak, itu sekali lagi hanya dari Allah, bukan dari ikhtiar protokol. Protokol hanya wajib kita lakukan. Jangan dipotong-potong ini. Protokol tetap wajib kita lakukan. Tapi bahwa terkena atau tidak, semua pemberian Allah. Sehingga ketika terkena itu tidak ada perasaan aduh, begitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Oh, wangsul mriki. Qala ad-Dhahhak. Dawuh sinten Imam ad-Dhahhak. Ing dawuh, man utai sapane wong lam yubtala kang ora den wenehi bencana sapa man. Lam yubtala nggih. Baina kulli arba'ina ing dalem saben-saben petang puluh lailatan apane wengine bibaliyatin kelawan bencana au hammin utawa kesusahan au musibatin utawa musibah falaisa mongko ora ana lahu ikut keduwe man indallah ing dalem ngarsane Allah khairun apa kebagusan. Lho. Ini Imam Dhahhak sekali lagi juga jangan kemudian lu ini ngapain ini Imam Dhahhak kok seperti ini. Apa perkataan Imam ad-Dhahhak? Barang siapa dalam waktu 40 hari tidak pernah susah sama sekali, tidak pernah sakit, tidak pernah mendapatkan musibah, maka di hadapan Allah dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Barang siapa dalam rentang waktu 40 hari tidak mendapatkan kesusahan atau musibah, maka di hadapan Allah orang tersebut tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Maksudnya enggak seperti itu. Sekali lagi maksudnya enggak seperti itu. Maksudnya adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk menambahkan derajatnya. Karena sekali lagi dia tidak menderita. Makanya kata orang-orang bijak, al-udhama yuladu min rahimil mu'ana. Orang-orang besar dilahirkan dari rahim-rahim penderitaan.
Pahlawan-pahlawan kita itu pahlawan, artinya pahlawan. Orang yang banyak pahalanya. Mengapa? Karena berjuang. Kalau tidak berjuang, ya kan tidak mendapatkan pahala. Kalau tidak pernah susah, ya kan? Makanya kemarin di kitab apa itu? Kok lupa saya? Kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, ini terkait anak-anak pelajar ini. Ya, belajarlah yang rajin. Itu artinya pertanyaan begitu. Kalau enggak belajar yang rajin, padahal kamu cerdas. Kecerdasan itu kan harus dipandu dengan dua hal. Pertama kerajinan dan kedua ketawaduan. Kamu cerdas tapi kamu tidak punya dua hal ini, celaka kamu. Bon? Kamu cerdas tapi tidak punya dua hal. Pertama rajin, kedua tawadu. Kalaupun toh kamu tidak rajin tapi kamu tetap cerdas, bon, maka ilmu yang kau dapatkan susah menjadi manfaat. Ya, kula wangsul malih niki. Ya, jadi para pelajar, para mahasiswa, Anda cerdas. Baca sekali aja langsung bleng, Masya Allah. Ya. SKS, sistem kebut semalam. Nah, ya. Belajarnya apa? SKM, sistem kebut semalam. Yo lulus, kamlut meneh, Masya Allah. Ya. Tetapi kalaupun toh kamu mendapatkan ilmu, ya, masih cerdas aja, ilmumu susah bermanfaat. Orang yang sejak kecil tidak pernah menderita, kalaupun toh jadi tokoh, susah membuat manfaat kepada orang lain. Masuk Pak Eko? Saya dulu pernah mendengarkan, tapi ini sekedar perkataan orang-orang tua, oke? Entah dari mana ini kitabnya nggak tahu, tapi mari kita renungkan. Kue ngaji ning gone Kiai Laduni iku ora pati entuk ngelmu akeh. Kue ngaji ning gone Kiai Laduni ora pati entuk ngelmu akeh. Karena yang mendapatkan ilmu laduni itu nggak pernah capek. Tiba-tiba jadi kiai alim. Mohon, beliau memang alim tapi susah membuat orang lain bisa jadi alim. Makanya guru-guru kita itu ya semuanya dari penderitaan. Jangan kita lihat ketika sudah jadi kiai besar, wah Masya Allah mobilnya banyak, santrinya banyak, istrinya banyak, gitu kan. Tapi lihat ketika, jangan Anda lihat Habib Lutfi sekarang, lihatlah ketika mondok di Mbah Malik, gurunya yang paling diidolakan oleh beliau. Masya Allah, cerita-cerita tentang Habib Lutfi ketika nyantri di Mbah Malik. Apa yang beliau lakukan? Kiainya sedang panen, ikut di sawah. Makanya sampai yang dulu pernah saya ceritakan, Habib Lutfi sendiri menceritakan ini. Wah yo rame, aku medun sawah, wong udah bengok-bengok, wong Arab medun sawah, wong Arab medun sawah. Iya, ya rekoso, ya menderita. Sebab sekali lagi orang-orang besar harus dilahirkan dari rahim-rahim penderitaan. Ini maksudnya perkataan Imam Ad-Dhahhak, barang siapa selama 40 hari tidak mendapatkan kesusahan atau bencana atau musibah, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Artinya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Ngoten. Bon. An Muadz bin Jabal. Qol. Nah, kacerita iki dawuh saking sahabat Muadz bin Jabal. Kala hale dawuh sinten sahabat Muadz ing dawuh, "Idza btuliya." Ing dalem nalikane den uji, diparingi blai diuji. Al abdu sapa kawula al mukminu kang mukmin bil saqami kelawan lara. Kala dawuh sinten Gusti Allah li sahibis shimali maring malaikat sisih kiwa. Rokib atid mbuh ndi sing rokib sing ndi sing atid. Pokoknya salah satu rokib atid. Ing dawuh irfa.
ngangkat sira al-qalama ing pulpen ing pena kolam anhu saking abet. Wa qala lan dawuh sinten Gusti Allah li sahibil yamin marang malaikat sisih tengen ing dawuh uktub nyatetto sira li abdi kedue kawula ingsun ahsanama ing luweh bagus-baguse perkara kana kang ana sapa abdi yak malu iku nglakoni sapa abdi. Menurut riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal, jika seseorang mendapatkan musibah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat sebelah kiri untuk tidak mencatat kesalahannya sama sekali. Bon, nggih, wong lorong kan ndi niku pokoke anggere sing penting ridho. Nggih. Mau loro salate rada kesingsal-singsal ya ora dicatet kan ngoten nggih. Nah itu. Sebaliknya pada saat yang sama pula malaikat yang sebelah kanan disuruh mencatat amal baik. Bahkan ada keterangan yang lain, kalaupun toh misalnya penjenengan rutin setiap malam Rabu rawuh ke sini ngaji. Misalnya nggih, suatu saat penjenengan tidak bisa rawuh gara-gara sakit. Nggih. Maka asalkan Anda rutin ngaji, meskipun malam itu Anda tidak ngaji, sudah dicatat ngaji. Oh, nggih. Karek niku bar ngaji biasanya ngopi apa terus di kafe atau kemana? Kalau setiap malam Rabu ini kita penuhi dengan kebiasaan rutin yang baik-baik, setelah ngaji terus kemudian langsung segera tidur, nanti 1:30, Masya Allah tahajud, baca Quran sampai subuh, gitu kan? Tapi malam itu Anda tidak melakukannya karena Anda sakit. Anda sekedar tidur-tiduran dari habis isya sampai subuh, subuh lagi, sebentar kemudian makan tidur lagi, maka pahala rutinitas kita mengalir terus meskipun kita tidak melakukannya. Lho enak loro tarang niku. Ora lapo-lapo entuk ganjaran. Angger medak ning dhuwur kasur. Niku ngoten. Masya Allah. Wa jaa fil khabar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza marida ing dalem nalikane lara al abdu sapa kawula ba'atha ngutus monggo ngutus sinten Allah ilaahi maring kawula malakaini ing rong malaikat faqala mongko ngendika sinten Gusti Allah ing pengendikan dawuh sinten Gusti Allah ing dawuh unzura ningalana sira loro ma ing perkara yakulu kang ngucap abdi sapa kawula ingsun fa in huwa mongko lamun utawi abdi kala iku ndonga sapa abdi ing pendonga alhamdulillah utawa ing ucapan alhamdulillah rufi'a mongko den laporake zalika apa mengkono-mengkono ucapan ilallahi maring Gusti Allah padahal wa utawi Gusti Allah a'lamu iku pirsa fayaqulu mongko dawuh sinten Gusti Allah li abdi maring kawula ingsun alayya ala betul ala fayaqulu li abdi alayya ngoten nggih ngoten mawon li abdi alayya li abdi manfaat kedue ingsun alayya wajib ing li abdi manfaat kedue kawula ingsun alayya wajib ing atase ingsun. Nah ini ungkapan saja nggih. In ana tawaffaitu in ana lamun utawi ingsun tawaffaitu iku nyedani ingsun maringi sedo ingsun hu ing abdi an udkhilahu tegese yen to nglebokake ingsun hu ing abdi al jannata ing swarga wa in ana lan lamun utawi ingsun syafaituhu iku maringi waras ingsun hu ing abdi an ubdilahu tegese yen to ganti ingsun hu ing abdi lahman ing daging khairon kang luwih bagus min lahmihi tinimbang daginge kang saiki ngoten wadaman lan getih khairon kang luwih bagus min damihis tinimbang
gete kang saiki wa an ukaffira lan yen to nglebur ingsun anhu saking abdi sayyiati ing pira-pira kaolonane abdi. Ada lagi riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali seorang hamba itu sakit, kemudian Allah mengutus 2 malaikat untuk secara khusus meneliti ucapan-ucapan apa yang diucapkan oleh seorang yang sedang sakit. Kalau kemudian yang sedang sakit itu berkata alhamdulillah, maka segera kata-kata itu dilaporkan langsung, laporan khusus kepada Allah. Padahal Allah ya maha tahu, kan pasti sudah tahu. Tapi ini bentuk penghormatan. Ketika seseorang yang sedang sakit mengucap alhamdulillah, khusus untuk kata-kata alhamdulillah ini dilaporkan secara khusus oleh 2 malaikat khusus. Loh, paham tak bentuk ini? Kenapa luar biasa kan itu? Luar biasa mulianya. Ya kita alhamdulillah selama ini dikit-dikit alhamdulillah. Ya dicatat, iyalah. Tapi tidak secara khusus, apalagi ada 2 malaikat yang secara khusus untuk melaporkan kata alhamdulillah itu. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Allah, meskipun Allah sudah tahu, Allah menjawab. Hambaku tadi berkata apa? Alhamdulillah ya Allah. Ya kalau begitu, jika dengan sakitnya ini dia mati, maka langsung masuk surga. Adapun ketika sakitnya ini berubah menjadi sembuh, maka setelah kesembuhan itu seluruh daging dan darahnya aku ganti dengan daging dan darah yang lebih baik, dan aku lebur segala dosanya. Enak loro taranya ini. Nggih, getih diganti, dagingnya diganti, artinya lebih barokah. Kemarin-kemarin daging kita, tangan kita yang dibuat maksiat, sekarang tambah suci. Oh, ngoten lho maksudnya. Kemarin-kemarin darah dan daging kita terkontaminasi oleh kemaksiatan. Tubuh kita ini kotor. Tapi begitu kita sakit dan mengucap alhamdulillah, daging-daging kita, darah-darah kita menjadi suci bersih. Alhamdulillah. Hukiyah. Wah iki ceritane kok dawa ngeten. Lanjut mawon sak tutuke. Den riwayatake apa annahu sak temene kelakuan kana iku ana fi Bani Israila iku ing dalem Bani Israil rajulun sapa wong lanang fasikun kang fasik. Diceritakan pada masa Bani Israil ada seseorang lelaki yang fasik, banyak berbuat wa kana lan ana sapa rajul layam tan iku ora nyegah sapa rajul anil fiski saking kefasikan. Kemaksiatan apapun dilakukan. Hatta dodja sehingga gonjang ganjing ahlu baladi sopo penduduke desane rajul. Kemaksiatan yang dia perbuat ini luar biasa sampai tetangga-tetangganya ribut. Orang kok maksiat semuanya dilakukan. Wa ajazulan podo apes sapa ahlu baladi an ihi saking nyegah rajul an fiskihi saking kefasikane rajul. Tetangganya berusaha mencegah dia untuk tidak melakukan kemaksiatan yang bermacam-macam, tapi tidak ada yang mampu. Fatadarra'u mongko padha nyuwun sapa ahlu baladi. Tetangganya sampai pegel lihat dia ahli maksiat. Maka kemudian mereka para tetangga berdoa kepada Allah. Fa'auha mongko paring wahyu Allahu sinten Allah taala ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. An tegese fi Bani Israila ing dalem Bani Israil saban apa sapa wong lanang isime anna muakhir annane mukhaffaf. Paham ta ora Zaki? An niku mulo an itu anna mukhaffafah. Nggih. Lah anna harus ada isimnya, makanya saban isime anna mesti mansub. Nah, maka gitu ya. Fasikon kang fasik.
fa akhrij mongko ngetokno sira hu ing rajul min baladihim lam niku mboten salam nggih mboten napa min badihim saking kampunge ahlul balad hatta la taqa'a sehingga yen ta ora tumiba alaihi ing atase ahlul balad annaru apa neraka bisa babi fisiki kelawan sebab fasike rajul. Jadi sekali lagi ada orang yang maksiat sampai tetangganya ribut, khawatir nanti terkena kemaksiatan tersebut terimbas. Ya kan kita hidup di tengah-tengah orang ahli maksiat itu kan ya nggak enak toh. Nggih, apa seneng lah. Nggih. Nah, makanya sampai kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi Musa diberi wahyu langsung kepada Allah. Sudah keluarkan orang tersebut dari desamu. Usir sana. Bun, ini langsung perintah dari Allah kepada Nabi Musa. Faja'a mongko rawuh sapa Musa alaihissalam. Fa akhrajahu mongko ngusir ngetokake sinten Nabi Musa hu ing rajul. Fadzaba mongko lunga ashabu sapa wong lanang niki wau ila qaryatin maring desa minal qura. Saking desa. Kemudian orang ini diusir dari desanya pindah ke desa yang lain. Tapi fa amarallahu Musa ayyukhrijahu ing yen to ngetokake sapa Musa hu ing sab utawa rajul min tilkal qaryati. Tapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa, usir lagi, jangan ke desa itu nanti mempengaruhi desa itu. Paham ya? Jadi diusir dari desanya, dia pindah desa, Allah memerintahkan lagi untuk mengusir dari desa yang kedua tersebut. Masya Allah. Fa akhrajahu Musa alaihissalam fa kharaja ila mafazatin. Maring oro-oro. Mafazah oro-oro. Laisa kang ora ana fiya iku ing dalem mafazah khalqun apa makhluk wala zarun lan ora tanduran wala wuhusul lan ora satru galak wala tuyur lan ora piro-piro manuk. Kemudian diusir ke gurun Sahara, ke padang luas tandus, tidak ada apa-apanya sama sekali. Bon. Maka kemudian famarido mongko lara sapa rajul fitil kal mafazati, kurang mem itu. Ing dalem mengkono-mengkono ora-ora. Walaisa lan ora ana indahu iku ing dalem sandinge rajul muinun sapa wong kang nulungi. Yu'inu kang nulungi sapa mu'inhu ing rajul. Fawaqo amangka tumiba sapa rajul ala turabi ing dalem lebu. Wa wadha ala nyeleh sapa rajul ra'sahu ing sirahe rajul ala ing atase lebu. Jadi sampai terjatuh-jatuh ke tanah. Tidak ada apa-apa sama sekali di padang di gurun Sahara tersebut. Suatu hari dia sampai jatuh sakit dan jatuh di bumi, di tanah. Kemudian ya tidak ada yang menolong sama sekali. Tapi si rajul berkata waqala laukanat lan ngucap sapa rajul ing pengucap laukanat. Lamun ana walidati sapa ibu ingsun indarasi iku ing dalem dhuwure sirah ingsun arhamat mongko bakal melasi sapa ibu ingsun ni ing ingsun. Wala bakat lan yekti nangis sapa ibu ingsun alama dzillati ing atase kainoan ingsun. Walau kana lamun ana walidi sapa bapak ingsun hadiron iku hadir la aanani mongko yekti nulungi sapa bapak ingsun ni ing ingsun. Wa tawallalan nguasai sapa bapak ingsun amri ing perkara ingsun. Oh, seandainya ini ada ibuku pasti aku ditolong. Kalau ada bapakku pasti aku ditolong, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Walau kana lamun ana zaujati sapa bojo ingsun hadiratan iku hadir. Kalaupun toh istriku ada di sini, la bakat mongko yekti nangis sapa zaujati ala firaqi ing atase pisah ingsun. Kalaupun toh ada istriku di sini tidak tega melihatku. Mau istri solihah, dhewe nek istrine ora solihah, lara-lara kono wae. Nggih Mas Agus nggih. La ilaha illallah. Walau kana lamun ana auladi sapa pira-pira anak ingsun hadirina iku teka kabeh indi dalam sandinge ingsun la bakau mongko yekti bakal padha nangis sapa auladi. Apalagi kalau anak-anakku datang di sini pasti mereka akan menangisi penderitaanku. Wal la bakau nggih khalfa janazati ing dalem gurine jenazah ingsun.
Wala qalu lan mongko yekti bakal padha ndongaake sapa auladi ing pendonga Allahumma ighfir li walidina. Duh Gusti, ighfir panjenengan ngapunten li walidina kedue bapak kita al-ghariba kang asing di tanah ini, ad-dhaifa kang apes, al-asi kang ahli maksiat, al-fasiki kang al-fasiko kang fasik, al-matruda kang kausir, mimbaladihi saking desane wong dhaifau ila qaryatin maring desa wa minal qaryati lan saking desa ila mafazatin maring ora wa minal mafazati lan saking ora yakhruju metu sapa walidina minat dunya saking donya ilal akhirati ayisan hale putus asa mingkulil asya'i saking sekabehane pira-pira perkara. Jadi orang ini tadi dalam keadaan sakit tidak ada yang menolong sama sekali. Dia berkata kalau ada bapakku, ada keluargaku, secara singkat ya, mereka pasti akan menangisi, apalagi kalau ada anak-anakku, kemudian aku mati di sini. Kalau ada anak-anakku datang pasti mereka berdoa, ya Allah ampunilah orang tua kami yang banyak dosanya, ahli maksiat, ahli kefasikan. Ya, orang tuaku ini sudah diusir dari desanya menuju desa lain, dari desa tersebut menuju padang pasir ini, dari padang pasir menuju ke akhirat. Nggih, ampun. Allahumma. Nah, terus kemudian setelah berkata sendirian seperti itu, Allahumma, dia berdoa. Qata'tani, medhot panjenengan ni ing kula an walidi saking bapak kula wa auladi lan pira-pira anak kula wa zaujati lan bojo kula fala taqtani mongko ampun medhot panjenengan ni ing kula min rahmatika saking rahmat panjenengan. Loh ini loh luar biasa. Ya Allah, kau putuskan aku dari seluruh keluargaku, anakku, bapakku, ibuku, istriku. Janganlah kau putus aku dari rahmatmu. Luar biasa niki. Fa innaka karena saat temene panjenengan ahraqta iku sampun ndadekake kobong panjenengan kolbi ing ati kula bi firaqhim sebab pisah auladi walidi jadi fala tahrikni mongko ampun ngobong panjenengan ni ing kula binarika kelawan neraka panjenengan li ajli maksiati krana arahe maksiat kula. Ya Allah, hatiku sudah terbakar karena pedih berpisah dengan keluarga, maka janganlah kau bakar jasadku dengan nerakamu. Masya Allah, indah nggih? Doa yang indah ini. Kula pun cekap Gusti niki. Sing penting ampun jenengan obong kali neraka. Pun. Terus pripun fa'ar salah. Mongko ngutus Allahu sinten Allah lahu kedue rajul haura ing widodari. Waduh ala sifati ummi. Ing atase kaya bentuke ibune rajul. Wa haura alan widodari ala sifati zaujati ing atase bentuke garwane rajul. Wa ghilmanan lan pira-pira widodara ala sifati auladilan ing atase bentuke pira-pira anake rajul. Wa malakan lan malaikat ala sifati walidi ing atase bentuke bapake rajul. Masyaallah. Kemudian Allah mengutus beberapa bidadari yang menjelma seperti ibunya dan istrinya, juga bidadara yang menjelma sebagai anaknya, bahkan malaikat yang menjelma sebagai ayahnya. Masya Allah. Fajalasu mongko padha lungguh sapa haura ghilman malak niki wau nggih, malaikat dan bidadari utusan Allah tadi kemudian sama-sama duduk indau ing dalem sandinge wong niki wau. Wa bakau lan padha nangis kabeh alaihi ngatasé rajul. Faqala mongko ngucap sapa rajul ing pengucap inna hadza sak temene iki iku walidi bapak ingsun wa walidati lan ibu ingsun wa zaujati lan bojo ingsun wa auladi lan pira-pira anak ingsun hadaru padha teka kabeh indi ing dalem sandinge ingsun wa tabalan dadi bunga
qalbuhu apa atine rajul wa wasalalan tumeka sapa rajul ila rahmatillahi maring kawelasane Gusti Allah tahiran hale suci maghfuran tur di ngapura lahu keduwe rajul. Wah, dipedhot tekan kene mawon iki asik janjane. Ijo suwi niku ceritane. Singkat cerita seperti itu tadi nggih. Ada seseorang ahli maksiat, tetangga-tetangganya sampai enggak tahan, maka kemudian tetangganya berdoa kepada Allah, kemudian turunlah perintah kepada Nabi Musa untuk mengusir orang tersebut dari desanya. Orang tersebut pindah ke desa lain, tapi masih disuruh Allah untuk diusir lagi ke padang pasir, ke gurun Sahara. Sampai di gurun Sahara dia sendirian, tidak ada tanaman, tidak ada apapun di gurun Sahara tersebut. Dia menderita sakit. Dalam keadaan sakit dia berdoa kepada Allah seperti itu tadi. Ya Allah, seandainya ayahku, ibuku keluar, aku datang ke sini, mereka ada yang merawatku. Kalaupun toh aku mati, kemudian mereka ada yang memintakan aku maghfirah. Engkau telah menyebabkan hatiku terbakar karena terpisah dari keluargaku, maka janganlah engkau bakar aku di neraka. Kemudian Allah mengutus beberapa bidadari menjelma sebagai keluarganya. Kemudian orang tersebut gembira, hatinya baik, kemudian langsung meninggal husnul khotimah. Sampai di situ nanti ada kelanjutan ceritanya. Enak banget ya. Tapi leren rekoso. Leren apa? Rekoso loro dhewean ning gone ora. Lah niku toh sekali lagi harus ada apa? Harus ada penderitaan ini. Ini kuncinya di sini. Sumakal wallahu a'lam bissawab.